Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi perkembangan dari kripto ya, dan kita lihat dulu secara keseluruhan ya, bahwa kripto ini tampak merah semuanya, dan kita lihat juga untuk dominasi Bitcoin terjadi kenaikan ya, dan sudah mendekati resisten untuk dominasi Bitcoin yang waktu itu kita buat ya di angka 41%. Nah, itu adalah dominasi Bitcoin tertinggi. Apakah itu mampu ditembus ya? Kalau bisa ditembus mungkin ya altcoin bisa rontok ya, sangat banyak yang akan rontok begitu. Namun kita lihat juga Bitcoin juga di sini harganya terjadi penurunan yang lumayan juga ya. Kita lihat di time frame 1 hari, di sini dia sudah menembus support yang saya bikin kemarin ya. Yang ini bisa dibilang support terbaru Bitcoin di area sideways ini, dan ternyata tidak kuat ya untuk menahan Bitcoin, jadi tampaknya memang Bitcoin akan terus melanjutkan ke penurunannya. Dan kalau kita lihat juga di time frame 4 jam, Bitcoin ini sudah jelas-jelas sudah menembus support yang baru saja ya, support yang kemarin terbentuk begitu. Dan kemungkinan Bitcoin agak sulit untuk naik ya, tapi tidak tahu juga, tergantung dari FOMC nanti bagaimana dampaknya ya. Nah, sementara untuk berita lain belum ada yang menarik untuk Bitcoin. Belum ada yang bisa ngobrak-ngabrik pasar ya. Kemudian kita lihat juga untuk Fear and Greed Index-nya, ini sekarang sudah terjadi peningkatan ya. Ada sebuah keberanian, ada sentimen positif dari market ya, bukan dari news ya. Jadi ada sebuah keberanian untuk market. Jadi sekarang tingkatannya naik menjadi 29 poin. Dan ini kondisinya fear, yang kemarin extreme fear ya. Dan ini sekarang udah agak lumayan lah ke 29. Dan sementara bulan lalu itu adalah poinnya 33, jadi sebenarnya belum aman sebenarnya ya, tapi sudah ada peningkatan lah untuk keberanian. Kemudian kita lihat juga XRP ya, XRP benar saja ya, kemarin dia sudah mantul di 0,38 dan kemudian mantul lagi ke bawah ya, dan mengejar harga 0,37. Ya, saya ucapkan selamat ya kalau Anda sudah entry di harga-harga yang saya sebutkan kemarin di 0,38 dan di 0,37. Nah, sekarang kita lihat terjadi pantulan untuk XRP nih di 0,37. Jadi dia tidak mampu menembus ya. Jadi dia terjadi pantulan ke atas. Nah, namun ini juga kemungkinan akan ketahan lagi di 0,38 ya. Dan menunggu juga rumor-rumor selanjutnya. Ini juga ada berita dari XRP ya, bahwa gugatan XRP ini sudah mendekati akhir begitu ya. Jadi kemarin kan agak sentimen negatif ya. Jadi market turun. Sebenarnya teknikal udah nyatakan turun. Jadi didramatis dengan news sehingga dia benar-benar turun begitu. Nah, ini lagi dibangun lagi sentimen positif begitu agar si XRP ini naik lagi begitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang bisa kita ambil kesempatan. Nah, itu untuk trader ya. Nah, kita sekarang berbicara untuk investor nih di XRP ini ya. Nah, kita harus pindah dulu ke time frame weekly ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya harga daripada XRP ini sebenarnya dia berada di area sideways sebenarnya, sama seperti Bitcoin, tapi untuk XRP ini terlihatnya di weekly ya. Dan ini adalah area yang kemarin saya buat juga sebenarnya di 0,37 dan di antara 0,4 US dollar. Sebenarnya kalau untuk investasi sebenarnya XRP sudah bisa kita masuk ya. Karena kenapa juga saya bilang begitu ya? Karena sebenarnya walaupun rumor ini memang sebuah rumor ya, tapi dia sudah mendekati akhir memang dalam gugatan XRP dan SIC ini ya. Jadi bisa kita lihat juga ke depannya ya, kalau kita lihat selama ini XRP melawan SIC, sebenarnya XRP sudah mendominasi kemenangan. Namun kemungkinan itu juga belum tentu terjadi begitu. Bisa aja tiba-tiba SIC yang menang begitu dan XRP kalah begitu ya. Nah, itu yang harus kita patut waspadai. Namun untuk investasi dan DCA atau dollar cost averaging di XRP sebenarnya sudah bisa masuk nih. Kalaupun nanti dia terjadi penurunan, paling buruk lagi untuk jangka panjang ya di 0,32. Di situ Anda boleh serok lagi untuk DCA ya, bukan trading ya. Nah, di situ Anda bisa mengambil kesempatan lagi, walaupun itu memang jauh sekali ya, dari 0,37 ke 0,32. Di antara harga itu juga Anda bisa serok juga untuk XRP, misalnya di 0,34 atau di 0,35 begitu. Anda bisa serok lagi DCA gitu ya. Itu untuk investasi jangka panjang. Walaupun nanti terjadi kekalahan kepada XRP, saya yakin XRP itu tidak akan seburuk seperti Terra Luna ataupun FTX begitu ya. Karena XRP ini berbeda nih, dia ada sesuatu di belakangnya begitu yang sulit dijelaskan. Jadi untuk XRP untuk jangka panjang masih sangat bagus ya, sangat optimis.
Namun untuk trading Anda harus pastikan tetap ya di harga-harga yang saya buat tadi antara 0,37 dan 0,4 begitu. Sebenarnya di harga tadi ya, kalau Anda sudah masuk di 0,37, mungkin Anda secara jangka panjang boleh mengambil di 0,4. Memang itu terlalu jauh ya, terlalu tinggi. Ya mungkin dari harga 0,37 Anda bisa ambil keuntungan sekitar 1 atau 2% begitu. Yaitu berada di 0,38 begitu ya, atau di 0,39. Ya 2% maksimal ya, kalau bisa jangan terlalu tinggi begitu. Karena kita berbicara trading. Nggak ada trading targetnya 10% begitu, nggak ada ya. Mungkin ada gitu, kalau saya enggak sih, mungkin saya masih pemula dalam hal itu. Correct me if I am wrong ya. Jadi kondisi XRP ini sebenarnya sudah mencapai titik akhir. Nah ini yang sebenarnya agak sulit ya, kita belum bisa menentukan kapan dia berakhir begitu, kapan ketuk palunya, XRP menang begitu ya. Euforia kalau XRP menang, saya yakin XRP ini akan gelap mata nih, para retail ataupun para investor pasti beli, walaupun itu FOMO sekalipun pasti akan beli gitu sampai kenaikan itu mengagetkan begitu ya, karena pernah terjadi memang seperti itu. XRP naiknya itu dalam waktu 1 minggu naik terus begitu, sampai kita bingung untuk menjualnya begitu, kapan harus dijual, apakah masih naik lagi. Di situ logika itu mau secerdas apapun Anda biasanya agak goyah begitu ya. Jadi itu perlu Anda ingat juga ya. Semoga ketika itu terjadi Anda bisa realistis saja mengambil tindakan ataupun take profit gitu ya. Karena sangat berbahaya sekali sebenarnya ketika kelihatan batang begitu, batang candle warna hijau begitu, itu benar-benar luar biasa itu. Anda sama seperti melihat harta karun yang belum tentu Anda bisa raih begitu. Nah itulah untuk XRP ya. Dan ini kita sedikit mau bahas tentang toko kripto ya. Memang ini berita telat 1 hari ya. Jadi sebenarnya ini ada sebuah rumor ya. Ini ingat ya, ini rumor ya. Jadi TKO itu terbang nih. Di time frame 1 hari dia sangat cantik nih kelihatan. Tapi di time frame 4 jam dia agak menjebak nih. Nah dia sekarang terjadi pembalasan begitu ya dari penurunan sebelumnya. Ataupun koreksi sebelumnya dia terjadi kenaikan lagi ya. Nah ini sebenarnya Anda harus hati-hati ya. Mungkin Anda harus tunggu lagi untuk koreksi seperti ini kalau Anda mau masuk begitu. Karena ini harga sudah terlalu tinggi. Sementara kalau kita lihat dari time frame weekly ya, kenaikan TKO ini sebenarnya sudah ada tanda-tandanya semenjak 3 minggu yang lalu ataupun 4 minggu yang lalu. Jadi sudah ada tanda-tandanya begitu. Nah sementara untuk rumor tentang Binance mau mengakuisisi toko kripto ini, beritanya masih dalam 1 minggu ini. Dan pihak toko kripto juga belum menyatakan dengan pasti, dan dia tidak mau berkomentar tentang itu ya, tentang Binance mau akuisisi toko kripto. Dia belum bisa pastikan begitu. Nah, adapun itu muncul ketika seorang CEO toko kripto yaitu Pang Sui Kai dirumorkan mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi ini masih rumor semua nih. Jadi kita harus menunggu juga klarifikasi dari CZ Binance atau pihak Binance. Jadi kita harus baca juga di berita dari Binance begitu, apakah benar dia mau mengakuisisi toko kripto begitu ya, dan itu harus dipastikan. Nah kalau itu belum pasti, itu masih rumor, dan itu bisa dimanfaatkan dalam menggoreng market. Nah ini orang bisa banyak terjebak sebenarnya, tahu-tahu nanti udah sampai di pucuk, dia anjlok begitu. Kan kejam ya. Yang sering selalu terkena kekejaman itu adalah orang yang terpengaruh dengan FOMO. Memang ya saya bilang tadi ya, kalau kita melihat batang warna hijau seperti ini, candlenya memang seperti harta karun gitu, yang seolah-olah kita mau ambil segera gitu ya. Nah disitulah terjadi kekejaman itu. Ataupun trap ya, seperti tikus ya terkena ranjau begitu. Kasihan sekali sebenarnya. Namun bagi Anda yang sangat optimis dengan TKO, ya silahkan saja begitu, tidak ada masalah juga ya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya bukan mengecilkan toko kripto ya, saya harus melihat juga bagaimana kekuatan dia ya. Saya harus lihat rankingnya, dia berada di ranking 359. Dan menurut saya tidak jauh beda dengan fan token yang lain begitu ya. Saya bukan merendahkan toko kripto, tapi saya selalu menganalisanya lebih pasti aja begitu. Dan saya lihat juga dari sini, kita coba di year to date-nya ya. Dia masih jauh dari recovery ya. Dan memang ya, kalau memang kita untuk spekulasi ya bagus masuk saat-saat ini juga. Siapa tahu new all time high nanti akan terbentuk ya. Nah itu kan udah spekulasi ya, bukan rasio lagi yang bermain begitu. Nah kita lihat juga dari harga keseluruhan, dia sangat jauh sekali nih sebenarnya. Dan sangat deep malah. Yang pernah $4,5 sekarang menjadi $0,4. Berapa kali lipat tuh kalau pikir-pikir.
ada 10 kali lipat ya kalau nggak salah ya. Penurunan itu terjadi atau 1000%. Toko kripto itu sudah anjlok begitu. Nah, bagi Anda yang mungkin pernah nyangkut di harga $3, memang sangat disayangkan sekali. Ya memang namanya ini kan sebenarnya koin yang tadinya launch juga ya, launchpad sebenarnya yang ada di Binance begitu. Dan Anda tahu ya kalau koin-koin launchpad itu sebenarnya kita jangan terlalu percaya diri juga begitu ya, untuk ngambil dalam waktu yang cepat. Lebih baik kita nunggu terus begitu. Mungkin Anda kalau sudah masuk di harga-harga 0,1 atau $0,2 ya mungkin Anda sangat beruntung sekarang. Nah, tapi kalau ini memang rumornya akan benar terjadi, ya itu memang suatu hal yang positif bagi Anda pemegang TKO. Ya, karena TKO juga nggak jelek-jelek amat sebenarnya ya, secara fundamental juga dia nggak jelek begitu. Dan dia juga sudah Bapepti ya, OJK juga udah oke di pemerintahan kita juga regulasinya sudah oke begitu untuk TKO. Namun kan kita lihat akhir-akhir ini beberapa checks ataupun central exchanger itu banyak yang bermasalah begitu. Dan saya lihat juga toko kripto belum menunjukkan reserve-nya. Ya mungkin kalau Binance sudah mengakuisisi, mungkin toko kripto jadi lebih open begitu ya, lebih terbuka. Ya mungkin juga fitur-fitur yang ada di Binance juga bakal ada di toko kripto juga begitu. Namun kan sekarang toko kripto fiturnya masih ya biasa aja begitu, tidak jauh berbeda dengan Indodax ya. Tidak sekaya Binance untuk fiturnya yang ada segala macam begitu ya. Nah, ini yang harus Anda pertimbangkan juga, apalagi untuk masuk saat ini. Anda harus berhati-hati ya, karena kita lihat juga rumor daripada semua harga kripto ini akan terjadi penurunan yang parah begitu. Memang belum bisa dipastikan ini semua ya, belum ada yang bisa dipastikan. Namun kita harus melihat beberapa analis yang ada di seluruh dunia ya, terkhusus orang-orang yang topnya, yang banyak mengatakan juga ya Bitcoin ini masih berbahaya begitu. Nah, kita kan harus melihat juga analisa yang A, yang B, C, D gitu ya. Bagaimana pendapat mereka dan kita kaitkan dengan apa yang kita ketahui atau berita-berita yang terkait begitu. Jadi itulah untuk TKO ya. Jadi Anda harus tetap waspada juga ya, walaupun harganya sangat cantik untuk saat ini. Dan dia memang sudah terbentuk koreksi dan kemudian terjadi kenaikan juga begitu ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, dia sudah terjadi kenaikan, kemudian terjadi koreksi ya, dan kemudian terjadi kenaikan lagi. Nah, kita belum tahu nih sampai mana nih kenaikannya nih. Apakah dia akan koreksi lagi? Apakah makin turun begitu ya? Nah, itu yang kita belum tahu nih. Jadi, Anda harus waspada begitu. Siapa tahu CEO toko kriptonya sudah mau mengundurkan diri ya, mau dapat uang pesangon atau gaji akhirnya begitu ya. Mau goreng dulu gitu, kita tidak tahu ya. Karena kita tidak bisa dengan polos mempercayai semua berita walaupun berita itu terregulasi juga, baik itu Kompas ataupun Detik.com ataupun Bloomberg sekalipun gitu ya, ataupun CNBC ataupun CNN gitu. Tidak ada yang bisa kita percayai. Jadi memang zaman ini adalah zaman hoax sebenarnya. Jadi harus kita benar-benar tajam membaca berita begitu. Beruntung sebenarnya kalau kita membaca berita tapi kita bisa melihat grafik juga pergerakan psikologi manusia begitu di chart ini. Nah, ini sebenarnya kelebihan dari market ini ya. Beda kalau berita politik ya. Kita baca berita politik belum tentu benar gitu ya, bisa saja hoax, tapi kita tidak bisa melihat analisa yang lain begitu. Walaupun bisa dilihat dari elektabilitas katanya, saya tidak yakin karena elektabilitas juga konon katanya bisa dibayar. Itulah yang bisa saya sampaikan ya untuk kondisi kripto saat ini, kondisi XRP ya, kondisi toko kripto juga. Jadi Anda harus pantau terus ya. Di sini tadi saya coba menganalisa untuk XRP, mungkin Anda bisa ngambil kesempatan, mungkin Anda sudah masuk ya di 0,37. Silakan ambil take profit Anda di 1% menuju 2% saja sudah oke lah menurut saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000.
Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.